kami tidak menampik bahwa program organisasi penggerak Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat bagus, sangat kreatif, dan ini memang sangat dibutuhkan ya, dalam rangka untuk perubahan pendidikan di masa yang akan datang. Karena pendidikan kita di Indonesia ini memang masih banyak permasalahan yang harus dibenahi, ya. Apalagi di daerah-daerah terpencil, di kota-kota saja masih banyak permasalahan terkait dengan mutu kualitas pendidikan kita. Maka program GTK, Dirjen GTK ini sungguh-sungguh perlu mendapatkan apresiasi, terus terang aja. Dan kami juga sangat salut bahwa anggaran yang disediakan oleh kementerian pun juga cukup besar, karena sampai dengan hampir 600 M. Nah, ini bahwa menunjukkan bahwa kementerian sungguh-sungguh serius dalam upaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Nah, dan oleh karena itulah maka Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya pendidikan dasar, Majelis Pendidikan Dasar Menengah, Majelis Dikdasmen, sangat tertarik pada program ini. Dan itulah kita kemudian membuktikan juga ikut serta dalam mengajukan proposal untuk bisa mendapatkan juga porsi dana sehingga kita bisa ikut serta di dalam program ini. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengajukan dan mengikuti proses seperti yang ditentukan. Kami juga diputuskan untuk bisa mendapatkan program dengan kategori gajah. Jadi kita ini juga dapat gajah, terus terang aja. Nah, cuma kemudian di dalam perjalanannya kami melihat beberapa laporan di daerah-daerah juga, karena Muhammadiyah ini jaringannya sangat luas, ya, tidak hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah, kabupaten, kota, bahkan ranting, itu, pada memberikan informasi terkait dengan program ini, gitu ya. Yang antara lain bahwa kita juga membaca sekali ketika kita mendapatkan informasi bahwa ada sekian 186 organisasi penggerak atau program organisasi penggerak yang bisa lolos administrasi, ya, 186. Kemudian ada jadwal visitasi atau klarifikasi di lapangan untuk membuktikan apa yang diajukan di dalam dokumen itu benar atau salah, atau ada enggak bukti yang diajukan dalam proposal itu. Nah, setelah kemudian ada pengumuman ini, hasilnya dari verifikasi itu tidak ada yang berubah. Artinya dari 186 atau 183 itu semuanya lolos gitu loh. Nah, itu artinya apa? Nah, kita berpikir bahwa lah kalau begini ini nampaknya verifikasi atau kunjungan ke lapangan kemarin nggak ada artinya itu. Ya, apakah semuanya betul-betul organisasi penggerak yang kompeten, yang kredibel, yang memenuhi persyaratan, ya? Nah, itu setelah itu kami juga komunikasi dengan daerah-daerah gitu. Apakah organisasi seperti ini yang ada di daerah Bapak Ibu itu betul-betul ada atau tidak, kan gitu. Nah, buktinya kemudian ada laporan-laporan, informasi-informasi yang mengatakan, ya kalau dilihat dari nama-nama itu kita bisa menyatakan bahwa adalah beberapa yang memang nggak kompeten. Kantor saja nggak punya, ya, apalagi staf. Program-program juga nggak jelas, nggak ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan gerakannya, gitu ya. Nah, bahkan secara legalitas kantor, kemudian staf, bahkan dicari bukti-bukti untuk laporan keuangan juga nggak ada. Itu juga bisa lolos bahkan dapat gajah, misalnya gitu. Nah, ini kan repot itu. Bahkan ada yang semacam organisasi penggerak dalam bentuk paguyuban,
atau hanya forum, ini ya, CSR bahkan, kok juga dapat, bahkan gajah, tidak hanya satu, bahkan lebih dari itu. Ini apa kira-kira nanti bisa dipercaya menangani program yang sebesar ini. Nah, itulah. Kemudian juga kalau kita lihat dari pemberitahuan hasil evaluasi itu, kita juga membaca itu program-program yang mereka ajukan itu ternyata bukan program-program yang handal, yang diperlukan gitu loh. Ada semacam, misalnya kita membaca, ada program yang namanya peran guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Itu apa itu? Itu seperti hanya tulisan paper saja itu. Padahal itu kan harus dikerjakan dalam 3 tahun. Apa layak seperti begitu-begitu? Nah, kondisi yang seperti inilah termasuk juga ada organisasi-organisasi besar ya, yang konon itu juga bagian dari CSR suatu perusahaan. Ada juga lembaga-lembaga yang dipilih yang lolos tadi juga mungkin ada kedekatan dengan pejabat di dalam itu. Nah, ini kan justru kita mempertanyakan apakah proses ya, proses verifikasi, proses seleksi ini transparan. Ya, apa bisa dipercaya gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, ya, Muhammadiyah khawatir ya, program yang besar, yang bagus ini dengan anggaran yang besar ini dikerjakan oleh kelompok yang tidak kompeten. Kira-kira hasilnya seperti apa, rekan-rekan wartawan kan bisa memprediksi. Itulah yang menjadi pikiran Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, daripada Muhammadiyah ini sudah serius-serius ya mengajukan ya, kita ya saya kira rekan wartawan sudah tahulah Muhammadiyah kiprahnya di bidang pendidikan ya. Muhammadiyah ini mengkornya itu di bidang pendidikan selain kesehatan dan gerakan sosial keumatan gitu ya. Sekolah kita ini ribuan lah. Kalau dari sekolah dasar, menengah, SLTA, termasuk sanawiyah, usia dini itu sampai 30-an ribu kita ini punya. Tersebar di berbagai pelosok negeri kita ini. Ya. Belum lagi perguruan tingginya, kita punya 173 perguruan tinggi. Dan banyak di antara perguruan tinggi ini yang sudah berqualified gitu ya. Udah sama kok kualitasnya dengan negeri-negeri, apalagi di luar Jawa, dengan PTN di luar Jawa. Saya kira kita banyak yang lebih unggul gitu. Nah, dalam melaksanakan program ini, kami ini sudah berencana menggandeng perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya pakar-pakar keahlian di pendidikan ini, sehingga kita ini betul-betul serius gitu. Nah, kemudian kalau kita dikompetisikan dengan organisasi-organisasi yang saya sebutkan seperti tadi, tidak kredibel, pengalaman juga nggak ada, track recordnya apalagi gitu ya, ya kita nanti khawatir hasilnya dinilai oleh masyarakat nggak sesuai dengan harapan pemerintah, kan kita nanti jadi ikut di dosanya gitu. Nah, daripada kita ini apa ya sudah payah-payah inginnya membantu pemerintah dengan baik, sementara yang lain tidak serius, nah, kita mungkin hasilnya bagus, tapi yang lain tidak. Pasti masyarakat tetap menilai bahwa kegiatan atau program ini tidak bagus. Nah, tentu Muhammadiyah juga akan kena imbasnya. Nah, padahal ini program-program yang sangat bagus untuk intervensi dalam peningkatan kualitas kepala sekolah, guru, bahkan dampaknya diharapkan adalah kualitas lulusan atau output dan juga outcome dari peserta didik itu sendiri. Dan ini menjadi problem yang serius di bidang pendidikan di Indonesia itu. Nah, oleh karena itu, daripada kita ke depannya justru kena awunya ya, sudah lebih baik kita mengundurkan diri saja.